Nah, di sini bingungnya lagi kakaknya Marni juga dalam kondisi pingsan. Kakaknya Marni, Mbak Ikma ini juga sedang ditangani warga. Loh kok bisa kayak gini? Ini Ikma kenapa juga? Marni, sadar Marni. Semua ini diacak-acak. Maaf ya, ini kan kasurnya ini terbuat dari kapas. Ini sampai diwaruk-waruk sama Marni, ya kan, dicakar-cakar sama Marni. Ini kapasnya ini sampai pada keluar berhamburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo di channel Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Monggo silakan absen, namanya siapa, kota di mana, biar saya kenal tambah deket dengan kalian semuanya gitu ya. Ini buat teman-teman yang di rumah saya mau ucapkan banyak terima kasih banget gitu kan ya. Buat teman-teman yang rela ketika ada iklan, kalian ini rela nungguin iklannya gitu. Saya mau ucapkan banyak terima kasih. Dengan kalian tidak menyekip iklan ini, sama saja kalian juga ikut berbagi. Karena apa? Sebagian dari hasil iklan nantinya akan kita sumbangkan gitu. Nah kebetulan memang kita lagi menyumbangkan ke salah satu musola gitu. Lagi ada pembangunan di salah satu daerah, memang di situ akses ke musolanya ini agak jauhan. Akhirnya dibangunlah musola di situ dan kita menyumbang di situ juga gitu. Atas namanya ini bukan hanya atas nama saya dan tim saya, tapi juga seluruh subscriber, seluruh penonton channel Rian Agus Widodo. Amin. Mudah-mudahan ini akhirnya kalian ini diberi kelancaran rezekinya terus menerus. Amin. Ini yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, mudah-mudahan dipermudah. Ketika kalian ini meniti karir, ketika kalian ini menggapai sesuatu, menggapai cita-cita, ini diberikan kemudahan. Amin. Amin, 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 amin. Dan saya selalu berdoa mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin, 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 amin. Oke, pastikan semuanya sudah absen. Namanya siapa, kotanya di mana, biar kita ini ketika ketemu nggak canggung lagi. Karena sudah mulai banyak nih teman-teman akhirnya dari kota mana datang ke sini, akhirnya kita ketemu gitu kan. Ketika kita main kemana, terus akhirnya kita bikin apa di situ, akhirnya kita bisa ketemu, ngobrol segala macam. Ini nambah saudara gitu ya. Oke, pastikan semuanya udah absen. Karena apa? Di cerita kali ini melanjutkan part 2 gitu. Part 2-nya dimana cerita awalnya seperti ini. Nah, part 1-nya ini, nah kali ini part 2-nya. Dimana pada saat itu Marni kambuh. Dia ini ngamuk-ngamuk parah. Dan ini nggak cuma sama Marni. Mbak Ikma, kakaknya Marni juga dalam kondisi pingsan. Bapaknya Marni ini ngamuk-ngamuk, gak terima dengan keadaan ini. Ini ada apa? Yang awalnya ini Marni yang diserang, sekarang kakaknya Marni ini kena imbas juga. Kalian penasaran gak sih seperti apa part 2-nya ya kan? Buat teman-teman yang belum nonton part 1-nya, alangkah baiknya kalian langsung nonton di part 1-nya dulu, baru part 2 gitu ya. Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Nah, pada saat itu situasi sangat genting sekali. Bapaknya Marni nggak terima. Kondisi Marni ini sudah ditangani sama warga, sampai warga ini mengikat Marni di ranjang tempat ia tidur ini. Kedua tangan Marni ini diikat. Warga juga ikut membantu. Ini gimana Pak? Ini gimana? Nah, bapaknya Marni terus-terusan memegang golok, ya kan? Dia pengen balas dendam kepada si Casmito, bapaknya Andi. Karena ada salah satu warga yang mengatakan bahwa Pak Casmito ini sempat pergi ke dukun. Nah, sebagian warga juga ikut nolong Mbak Ikmah. Mbak Ikmah ini dalam keadaan pingsan. Ibunya Marni menyuruh salah satu dari mereka ini untuk datang ke tempat Pak Kiai Harun. Mengabarkan kondisi di rumah ini sedang kacau balau. Ini sampai bapaknya Marni ini nggak ngerjain sawah, padahal hari itu harus kerja. Akan tetapi memang pikiran lagi kacau. Udahlah, bodo amat. Urusan belakangan kalau itu. Yang penting anak-anakku ini selamat. Nah, salah satu warga memanggil Kiai Harun.
Nah, Pak Yai Harun memang pada saat itu ngomong, memang saya mau ke sana. Ngomong sama si orang yang disuruh sama ibunya Marni nih, memang saya mau ke sana, saya ada feeling kayaknya nggak beres nih. Pak Yai Harun akhirnya langsung datang ke situ, ke rumahnya Marni, langsung ngatasin Marni nih. Dalam kondisi Marni yang kedua tangannya ini sedang diikat. Nah, pada saat Pak Yai Harun ini berdoa, mendoakan Marni agar Marni ini sadar, ini Marni terus melawan Pak Yai Harun. Bahkan ketika Pak Yai Harun membacakan ayat suci Al-Quran, anehnya Marni ini mengikuti apa ucapan dari Pak Yai Harun. Mengikuti dia malah. Nah, yang di sini anehnya suara yang keluar dari mulutnya Marni justru malah suara laki-laki. Laki-laki tua. Dan setelah itu Pak Yai Harun sempat berhenti. Siapa kamu? Siapa? Keluar dari tubuh Marni. Kamu tak perlu tahu siapa. Yang jelas kamu tidak usah campur urusanku. Kamu bakal celaka. Tak lama kemudian Pak Yai Harun langsung meraup, mengusap muka Marni. Nah, akhirnya Marni pun tergulai lemas. Pak Yai Harun ngomong sama orang-orang yang ada di situ, jangan dilepas dulu, ya. Sebentar, saya cek Hikmah. Pada saat itu Pak Yai Harun ngecek Hikmah, ya kan. Pak Yai Harun mengatakan bahwa Hikmah ini pingsannya bukan kena serangan. Udah, ini bisa sembuh. Dan ternyata emang bener. Tak lama kemudian Mbak Hikmah pun tersadar dari pingsannya. Nah, Mbak Hikmah yang udah sadar, ya kan, udah dikasih minum segala macam. Akhirnya Pak Yai Harun nanya, awalnya gimana, Ma? Memang saya rencana hari ini datang ke sini. Jadi ini Marni kenapa awalnya? Mbak Hikmah pun cerita. Kepala saya lagi pusing, Pak. Nggak tahu kenapa. Yo, sabar. Pelan-pelan. Mbak Hikmah pun memang terbentur almari. Nah, Mbak Hikmah pun cerita, ada apa sebenarnya? Jadi, pada saat ibu bapaknya Marni ini pergi ke sawah, saat itu Mbak Hikmah ini mau nyuapin si Marni. Gitu. Dek, makan, Dek, makan. Ini baru satu suapan, ya kan, satu sendok suapan. Marni sudah bisa menelan. Tak lama kemudian Marni tiba-tiba melihat ke arah jendela kamar. Ngelihat jendela kamar, matanya ini melotot. Mbak, please ikut komne. Iblis itu datang lagi, Mbak. Saat itu Mbak Hikmah bingung, iblis apa? Mbak Hikmah nggak lihat apa-apa. Nah, pada saat itu iblis yang Marni lihat ini menyerang Marni. Mbak. Nah, Hikmah kebingungan karena Hikmah nggak melihat apa-apa kan? Ya kan, Hikmah bener-bener gak lihat apa-apa, hanya mendengarkan kata-kata Marni bahwa iblis itu menyerang. Tak lama kemudian justru malah Marni melawan Hikmah. Hikmah ini didorong-dorong, Hikmah ini sempat diseret, ya kan, sempat dibanting hingga pada akhirnya kepala Hikmah mengenai almari. Ketika kepala Hikmah mengenai almari, Hikmah ini sempoyongan masih dibanting sekali lagi sama si Marni. Hikmah pun akhirnya pingsan. Jadi kondisi Hikmah ini bukan karena serangan goib, melainkan di situ ini bener-bener karena Marni, serangan dari Marni. Pada saat itu bapaknya Marni tetap nggak terima. Pak Yai, ini udah jelas. Dari warga pun sudah ngomong, jika Pak Casmito ini sempat mendatangi dukun. Masa iya saya harus diam saja, Pak Yai? Sudah cukup. Pak Yai gimana? Lihat kondisi Hikmah, lihat kondisi Marni. Anak-anaknya saya seperti ini, Pak. Masa iya saya ini cuma tinggal diam? Bapak macam apa saya ini? Sudah cukup, Pak, istighfar. Lagian Hikmah ini bukan terkena serangan goib, melainkan ini Hikmah saat itu kan lagi jagain Marni. Hikmah sendiri yang bilang Marni menyerang, menjadikan Irma ini terbentur almari. Dia gak kuat, dia masih dibanting pingsan. Sampai istighfar, Pak. Jangan punya pikiran yang aneh-aneh dulu. Lagian saya ini gak mundur untuk mengatasi masalahnya Marni. Saya yakin Marni bakal selamat. Karena apa? Marni dari dulu ketika ia punya rezeki, ia selalu sisihkan untuk anak yatim. Dengan begitu, serangan goib mau model apapun, saya yakin Marni akan baik-baik saja. Cuma ini telat. Jadi sampai tenang, saya nggak akan pergi. Saya akan tetap menangani Marni. Pak Yai Harun benar-benar sayang sama Marni.
Singkat cerita, Pak Harun pun akhirnya selesai menangani Marni. Pak Harun mengatakan kepada keluarga dan warga, ikatannya dilepas. Marni akan sembuh. Tapi dia ini kelelahan. Tolong jangan pada masuk semua di kamar. Karena apa? Marni ini butuh udara. Biarkan dia istirahat. Nanti kalau sumpek seperti ini kasihan. Yo, maaf semuanya. Iya Pak, akhirnya pada keluar nih. Marni istirahat. Pak Yai Harun pun bilang sama keluarga bahwa besok pagi beliau akan datang lagi. Pak, tapi ini bagaimana Pak anak saya? Kira-kira udah, Bapak tenang saja, besok pagi saya datang lagi. Saya masih ada urusan. Saya yakin Marni baik-baik saja. Nah, Pak Yai Harun pun pergi. Pulang dia. Mbak Ikmah sama ibunya Marni ini di samping Marni. Gitu, jagain Marni ini singkat cerita sampai malam nih. Nah pas tengah malam nih ada sesuatu hal yang memang aneh. Mereka ini jagain Marni gantian gitu kan, yang ngomong sama Ikmah ya kan, Mah ibu tak turu sih ya Nduk, ibu mau tidur dulu. Gantian, iya Bu, ini gantian. Nah bapaknya Marni ini nggak bisa tidur dia, bolak balik masih nggak terima dengan Pak Casmito ini pergi ke dukun, dia nggak terima. Tak lama kemudian tiba-tiba ini angin kencang bertiup. Ada apa lagi nih? Disusul tiba-tiba ada suara sangat kencang sekali. Ini mendobrak-dobrak pintu utama. Pintu rumah utama, pintu depan. Nah pada saat itu bapaknya Marni langsung mengambil golok. Wah, Pak, ono apa? Ibunya Marni. Wes Bu, iki wes urusanku. Kowe jago Marni. Aku sing tak buka pintu ngarep. Aku yang akan membuka pintu depan. Kowe jago Marni Bu. Bapak bangga ora terima soal iki Bu. Nah, pada saat itu bapaknya Marni keluar, membuka pintu. Akan tetapi anehnya, ini gak ada siapapun. Pada saat itu jam menunjukkan, ini jam 2 dini hari. Bapaknya Marni ini mengangkat tangannya, di mana tangannya ini ada golok gitu kan ya. Diangkat tinggi-tinggi ya kan. Dia ini teriak-teriak di depan rumah. Woi Cas, aku ora mundur. Apapun yang terjadi aku gak akan mundur. Selangkah pun aku ora mundur, Cas. Kowe wis gawe goro-goro mbek aku. Kamu sudah membuat gara-gara denganku. Nah, pada saat itu ada beberapa warga yang keluar mendengar bapaknya Marni teriak-teriak. Mereka ini sambil ngumpet kan, lihat ini bapaknya Marni kenapa toh? Lah iya bapaknya Marni kok kayak gitu-gitu terus ya. Pada seperti itu. Ibunya Marni akhirnya keluar dan menarik suaminya. Pak, udah Pak. Malah jadi tontonan warga. Malu Pak. Iya Bu, tapi Bapak nggak terima apapun yang terjadi. Bapak akan balas dendam. Kalau itu memang Casmito, Bapak akan membunuhnya Bu. Pak udah nggak usah ngomong seperti itu Pak. Udah masuk. Ibunya Marni sampai ngomong sama tetangga-tetangga yang pada ngintip. Mbak, Bude, boleh laporannya ya. Maaf ganggu kalian istirahat. Maaf. Langsung ditutup pintunya. Akan tetapi Marni baik-baik saja. Nggak ada serangan ke Marni atau apa. Nggak. Marni tertidur pulas. Jadi seperti orang yang habis perjalanan jauh atau apa. Jadi Marni terlihat tidurnya pulas tanpa gangguan apapun. Padahal tadi ada yang gedor-gedor pintu. Nah, siapa ini yang gedor-gedor pintu? Nah, hingga pada akhirnya keesokan hari, ini Pak Yai Harun datang. Akan tetapi kedatangannya Pak Yai Harun ini nggak sendirian. Justru malah ditemani beberapa santri dan ada warga-warga juga. Ternyata ini inisiatif warga. Ikut rombongannya Pak Yai menuju ke rumahnya Marni. Dan di situ diadakan berdoa bersama. Udah Bu, nggak usah nyediain apa-apa. Ini inisiatif warga. Ikut saya ke sini. Saya pengen mendoakan. Kita semua ini mau mendoakan Marni. Pak, tapi saya belum siap-siap beli apa-apa. Udah nggak usah. Saya yakin mereka ikhlas pengen menolong Marni. Karena apa? Marni ini sering membantu mereka. Iya Pak, warga semua saya mengucapkan terima kasih. Yo Bude, nggak apa-apa Bude, saya ikhlas kok. Iya Bude ya. Nah, pada seperti itu. Hingga pada akhirnya diadain pengajian di tempat Marni. Marni dituntun seperti orang kelelahan. Marni juga ikut duduk di situ, masih seperti orang yang linglung. Setelah berdoa selesai barulah Marni ini nangis. Dah Marni tenang. Warga ini mengucap alhamdulillah.
dengan kondisinya Marni yang akhirnya pulih. Marni menangis dan pada akhirnya Marni menceritakan sebenarnya apa yang terjadi. Kenapa Marni bisa seperti ini? Marni pun bercerita, maafkan saya kalau saya ngerepotin semuanya. Saya nggak ngerti apa yang saya rasakan, yang jelas saya tahu awal-awalnya. Marni akhirnya pulih ketika sudah ada pengajian bersama yang dipimpin Pak Yai Harun. Marni bercerita kenapa Marni menjadi seperti ini. Pulang-pulang Marni seperti orang gila, maaf ya. Ini pulang-pulang bahkan kayak merepotkan. Nah, bapaknya Marni juga menantikan sebenarnya apa yang terjadi. Nah, flashback nih, Marni ini cerita apa yang dialami Marni. Mas April, kita tarik mundur ceritanya. Kita tarik mundur nih ceritanya. Gitu. Ini kejadian sebelum Marni ini sakit. Gitu, awal mulanya gitu. Nah, buat teman-teman nih yang kurang paham ceritanya, alangkah baiknya ini nonton dulu di part 1-nya. Gitu. Ini kok bisa kayak gini, Mas? Kok Marni ini kenapa segala macam? Nah, nonton di part 1-nya dulu. Karena apa? Takutnya kalian nggak paham. Gitu. Oke, kita mulai ceritanya. Pada saat itu Marni ini kan sering sekali nih di kampungnya Marni ini kalau nggak suka sama orang, ini nolaknya secara kasar, termasuk si Andi. Gitu. Oke, kita kunci ya, termasuk si Andi nih. Dan mungkin di antara yang lain Andi lah yang paling parah. Gitu. Nah, setelah ditolak Andi ini nggak tahu batang hidungnya ini kemana, nggak ada yang ngerti gitu. Nah, Marni ini kan bekerja di kota nih. Nah, juragannya kita sebut saja, juragan Marni, bos Marni kita sebut saja namanya Bu Marta. Gitu. Bu Marta ini ada di episode 1, ini udah diceritain. Ya kan yang saya bilang tadi, langsung episode 1 dulu nih yang belum paham gitu. Jadi pas ke episode 2 jadi paham. Oke. Nah, pada saat Marni kerja di tempatnya Bu Marta ini sudah menunjukkan, ini loh Marni, nanti kamu tidurnya di kamar belakang, ini di sini kerjanya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Marni pun seneng di situ. Bu Marta dan suaminya sama-sama pengusaha. Banyak sekali usahanya di luar. Marni melihat gaya hidup mereka gitu kan yang memang penuh cinta, penuh kasih sayang, tapi ada sesuatu hal yang sepi. Apa ini? Ngomongan. Marni pun setelah udah akrab dengan Bu Marta, udah akrab sama bosnya, Marni pun berani bertanya sama Bu Marta. Bu, maaf ya Bu, non sewu Bu, saya mau tanya Bu, Ibu udah nikah lama sama bapak ya Bu? Udah Marni? Ada apa toh Marni? Jadi gini Bu, saya lihat, maaf ya Bu. Iya nggak apa-apa, tanya aja. Ibu pengen ngomongan ya? Udahlah Marni, nggak usah bahas itu. Iya Bu, maafin saya Bu. Soalnya bener-bener nggak ada anak ya Bu. Saya sama bapak itu udah menikah lama, tapi belum dikaruniai anak Marni. Dan dokter mengatakan kalau saya mandul. Maafin saya ya Bu. Iya nggak apa-apa Marni. Jadi gini Bu, sebenarnya kalau pas saya dapat izin dari sini saya pulang, itu kan saya sering adain Bu yang namanya santunan apa gitu Bu. Barangkali nanti kalau doa bersama, saya mau ikut doain Ibu Bu. Iya Marni, terima kasih. Oh ya udah Marni, nanti saya ikut nyumbang juga nggak apa-apa Marni. Makasih Bu. Nah, disinilah tambah akrab. Ternyata Bu Marta ini sudah lama tidak dikaruniai anak. Bahkan sampai ketika Marni ngomong dia sering mengadakan santunan atau apa segala macam, Bu Marta pengen nitip uang gitu. Dan ternyata emang bener, Bu Marta nitip uang ketika Marni pulang. Marni juga memperkenalkan keluarga Marni lewat telepon wartel, telepon ke Bu Marta, ngobrol-ngobrol segala macam. Inilah yang menjadikan Marni betah kerja di tempatnya Bu Marta. Nah, Marni ini akrab sama Bu Marta. Akan tetapi Marni kurang dekat dengan suaminya Bu Marta. Di mana suaminya Bu Marta lebih sibuk dari Bu Marta. Sama-sama pengusaha, akan tetapi suaminya Bu Marta ini sering keluar kota. Nah, semakin hari ya kan, sering sekali nih warga-warga sekitar gitu kan ya, yang memang suka sama Marni ketika Marni ini belanja ke pasar, atau mungkin Marni ini belanja sayur atau apa. Sering sekali tukang-tukang sayur atau tetangga-tetangga yang suka sama Marni ini sering sekali menggoda Marni. Nah, Marni karena punya karakter dia ketika nggak suka sama cowok dia acuh, ia pun melakukan hal itu juga pas pada saat ia ini di kota gitu. Nah, Bu Marta ini sempat nanya ke Marni, Marni, kamu emang gitu ya Marni, kalau lagi nggak suka sama orang terus kamu itu acuh banget kayak gitu ya? Iya Bu, maaf ya Bu,
Oh, saya ini nggak suka Bu kalau memang nggak srek yo. Ya saya malas Bu. Lagian memang saya lagi nggak pengen pacaran, saya memang pengen fokus kerja kok Bu. Aku itu paling nggak seneng Bu kalau ada laki-laki kayak gitu terus tiba-tiba deketin kayak gitu terus tiba-tiba dia pengen yang aneh-aneh. Makanya Marni langsung udah Bu, langsung ngomong kasar biar itu orang itu nggak deketin Marni lagi Bu. Marni, kamu hati-hati loh kalau kayak gitu. Yo, yang bagus cara nolaknya. Ih, ibu gak ngerti aja. Dulu di rumah juga ada Bu yang namanya Andi atau siapa banyak Bu. Itu kalau suka sama Marni, kalau memang Marninya gak srek atau apa yo, Marni langsung nolak Bu. Biar apa? Yo biar dia ini gak deket-deket Marni lagi Bu. Marni gak mau kalau ujung-ujungnya nanti yang aneh-aneh. Iyo, tapi hati-hati, Marni ini kota. Jangan sampai kamu yang aneh-aneh. Orang kota itu, entah itu mau perantauan dari manapun, itu udah nekat-nekat loh. Itu hati-hati. Nah, Bu Marta memberitahu ke Marni seperti itu. Nah, ternyata emang benar. Pada suatu ketika Marni ini diikuti sama salah satu orang, ya kan. Ini datang terus nih. Datang terus sampai dia ini di depan gerbang. Setelah itu ia pergi. Nah, Bu Marta yang ada di dalam rumah sempat ngeliat. Bu Marta nanya ke Marni, "Marni itu siapa sih Marni? Ikutin kamu terus. Ibu sering lihat." "Adalah Bu, tapi udahlah Bu, Marni gak ngurusin ini kok Bu." Tapi hati-hati. Ibu lihat kamu juga tadi, ya. Ini sampai ngangkat-ngangkat tangan, nunjuk-nunjuk ke muka. Ingat Marni, ini di kota. Orang kalau udah sampai kota ini nekat semua Marni. Segala cara ini pasti ia lakukan Marni untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Jadi kamu hati-hati. Itu pesan ibu. Iya Bu, iya Bu, iya. Nah, berjalannya waktu gitu kan ya, nggak ada kejanggalan sama sekali. Marni bener-bener di situ bener-bener ngerasain dianggap kayak anak sendiri, kayak keluarga gitu. Nggak ada yang namanya Marni ini curiga ke Bu Marta, curiga ke suaminya Bu Marta. Ini sama sekali tidak ada. Bener-bener aman-aman saja. Ketika Marni pulang juga sakunya ditambahin seperti itu. Nggak ada yang gimana-gimana. Akan tetapi hingga pada suatu ketika ini tengah malam gitu kan ya. Ini kan Marni udah lama di situ gitu kan ya. Ini tengah malam, Marni yang sedang tidur nggak biasa-biasanya. Tiba-tiba Bu Marta ngetok pintu kayak orang kesetanan. Marni. Iya Bu, sebentar Bu. Ada apa sih Bu? Apa ada maling atau ada apa ya kan? Marni bingung karena nggak biasanya cara gedor, cara bangunin Bu Marta seperti itu. Marni bingung kan. Nah, Marni ini langsung membukakan pintu. Cekrek. Ada apa Bu? Ada apa Bu? Jadi gini Marni, ibu ini buru-buru. Ibu mau ada acara di luar kota, ada kepentingan. Ya, kamu jaga rumah ya. Untuk pulangnya ibu belum tahu. Ya, kamu bangun dulu, nanti dikunciin semuanya. Ya. Iya Bu, kok buru-buru sih Bu? Marni masih ngantuk ya Bu. Ya udah, makanya ini ibu ngasih tahu kamu. Ya. Iya Pak, sebentar lagi Pak. Iya Bu ya. Nah, akhirnya Bu Marta dan suaminya langsung pergi menggunakan mobil. Marni pun bergegas ya kan. Dia ini bangun, dia mengunci gerbang. Gerbang depan udah dikunci, terus pintu akhirnya dikunci, pintu rumah. Marni masuk, kembali lagi ke kamar. Marni ini kalau udah tidur, terus dia dibangunin, untuk kembali tidurnya lagi agak susah. Ya ibu, bikin saya nggak bisa tidur lagi. Nah, Marni pun akhirnya baca-baca buku. Karena memang di kamarnya ini ada buku-buku, ada koran, ada apa, majalah. Dibaca-baca sama Marni, berharap Marni ini bisa tidur. Kurang lebih 2 jam sudah. Marni ini geluntung di kasur. Dia mau tidur lagi nggak bisa. Pernah kan kita yang namanya ketika udah kebangun, terus untuk tidur lagi kan susah. Nah ini dialami oleh Marni. Gitu, Marni bener-bener susah untuk merem. Udah ditutup bukunya, udah matiin lampunya segala macam, tetap aja dia nggak bisa tidur. Gimana sih? Dia bangun lagi nyalain lampu. Dia baca-baca berharap ngantuk gitu kan ya. Nah, pada saat itu tiba-tiba lampu ini yang awalnya nyala gitu kan ya, udah dinyalain Marni, ini tiba-tiba mati sendiri. Lampu kok kayak gini nih? Apa mau mati nih lampu kamar? Nah, pada saat lampu itu nyala, meredup hingga pada akhirnya lampu itu ini nyala lagi. Ya, ini kayaknya lampunya ini mau mati ini. Jangan-jangan. Nah, baru seperti itu tak lama kemudian Marni mendengar suara tangisan bocah. Suara tangisan bocah perempuan. Kok ada anak nangis? Marni kaget kan. Bocah nangis.
dari mana ini suara? Marni langsung mengambil senter. Jadi di kamar Marni sudah ada senter juga. Siapa ya? Dibukalah pintu kamar Marni. Marni keluar dari kamar ngecek. Dia ke dapur, nggak ada suara. Nah, di mana ya suara itu ya? Semakin jelas. Di mana? Marni nyari. Ternyata suara itu berada di kamarnya Bu Marta. Loh, kok ada di kamar ibu? Akan tetapi Marni nggak berani nih untuk masuk ke dalam kamarnya Bu Marta. Wah, aku nggak berani untuk masuk ke sini. Dan suara itu semakin jelas, tangisan seorang anak kecil perempuan. Kok semakin jelas? Ini suara siapa? Ini hantu apa gimana? Marni bingung di situ, campur aduk antara takut, tapi kok ini rumah majikan saya kok tiba-tiba seperti ini. Nanti kalau saya ini lalai menjaga atau apa, nanti saya disalahkan sama majikan saya. Marni bingung di situ. Nah, karena kamar Bu Marta ini ada di paling depan, Marni berpikir, apa aku keluar rumah aja nih? Aku mau ngintip dari jendela depan. Siapa tahu aku bisa lihat siapa yang ada di dalam kamarnya Bu Marta. Marni pun memutuskan untuk keluar rumah, menuju ke samping rumah, ya kan. Ini ada jendela besar nih, gitu, jendela kaca yang memang di situ kordennya ini berwarna putih. Marni berharap bisa tahu siapa yang nangis di dalam kamarnya Bu Marta. Nah, Marni intip-intip, ini nggak ada sama sekali. Kok susah ya dilihat ya? Apa nggak ada? Akan tetapi suara tangisan itu justru malah hilang. Kok hilang suaranya? Tak lama kemudian justru malah suara itu ini berada di samping Marni. Merinding aku Mas Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, lanjut. Nah, pada saat itu Marni ini dikagetkan. Ini samping Marni ini ada kursi roda. Ini ada anak kecil perempuan, dia duduk di kursi roda. Ini kepalanya berlumuran darah, bajunya ini sobek-sobek, ya kan? Marni hafal betul dengan bajunya. Marni melihat dengan jelas. Dan sampingnya ini ada perempuan seumuran Marni. Akan tetapi pandangannya ke arah Marni ini benar-benar seperti yang penuh dengan dendam, seperti tidak suka dengan Marni, perempuan tersebut. Nah, anak kecil tadi, si perempuan ini, dia ini menunduk sambil menangis dan wajahnya berlumur darah. Akan tetapi masih ketara kalau itu perempuan. Hantu, boom, di samping Marni. Marni lagi ngintip, suara ini ada di dalam kamar. Ini tiba-tiba suara ini menghilang. Ternyata ini justru malah di samping Marni. Suara itu muncul lagi dengan nada nangisnya anak perempuan. Dengan suara anak perempuan nangis, Marni kaget. Nah, Marni ini langsung lari kembali masuk rumah. Ia kunci, ia langsung menuju ke kamar Marni. Lari, wah, aku harus ke kamar. Aku harus ke kamar. Pada saat Marni membuka kamarnya sendiri, Marni kaget lagi. Kagetnya kenapa? Di atas ranjang tempat tidur Marni, ya, di kasur Marni, ini sudah ada bocah perempuan tadi, beserta perempuan yang seumuran Marni. Akan tetapi melotot ke arah Marni. Dia seperti benci dengan Marni. Dan ini anak kecil tersebut ini penuh dengan darah, bajunya kotor segala macam. Boom. Ya ampun, hantu. Akhirnya Marni kembali menutup pintu kamar Marni. Marni pun lari. Larinya Marni kemana nih? Larinya Marni justru malah keluar. Marni keluar dan teriak-teriak minta tolong. Akan tetapi hanya motor-motor yang lalu lalang. Marni bingung. Motor lalu lalang tadi dipanggil-panggil gak ada yang nyaut. Udah, Marni gak berani masuk lagi. Nah, sampailah subuh Marni ini di luar rumah. Udah dengar suara azan, ya kan? Udah melihat orang lalu lalang. Marni ini ngajak ngomong sama orang-orang yang mau sholat atau apa gitu. Orang itu ngomong sama Marni, ah, masa sih Marni? Mereka nggak percaya. Masa sih Marni? Iya bu, ya, tapi kayak nggak ada yang percaya. Marni kembali lagi masuk. Setelah masuk, ya kan, pelan-pelan, ya kan, Marni nyalain lampu semua sampai terang. Padahal ini udah mulai mau pagi gitu kan ya. Ini Marni udah nyalain semua. Marni sampai ke belakang, sampai dia masuk ke kamarnya Marni, udah nggak ada apa. Marni pun kembali masuk kamar, dia ngecek. Ini anak kecil siapa tadi yang aku lihat? Ini nggak ngimpi. Sampai Marni ini sempat nampar-nampar mukanya Marni sendiri. Ditampar-tampar. Aku nggak ngimpi kan? Aku nggak ngimpi, tadi ada. Bener-bener Marni menyaksikan dengan jelas anak perempuan dengan wajah berlumuran darah ini di kursi roda. Dan sampingnya ada perempuan yang seumuran Marni. Tapi perempuan tersebut seperti nggak suka dengan Marni. Matanya melotot.
Pada akhirnya Marni nggak bisa tidur lagi, akan tetapi ketika memang udah pagi, udah dengar suara koko ayam gitu kan, sinar matahari udah mulai muncul gitu kan, Marni ini mau nggak mau harus kembali lagi aktivitas. Marni bingung dengan kejadian apa yang dilihat Marni. Ini kok aneh yo, masa di sini ada suara anak kecil sembari nyapu dia. Ini tadi itu lihat yang gimana ya? Apa bener apa hanya pikiranku saja? Ini Marni nyapu lah, ngepel apa segala macam. Nah, pada saat Marni ngepel, ya kan? Marni ngepel, ini Marni melihat ada lemari tua. Memang di ruang tengah. Dan lemari tersebut, ini Marni sudah pernah dipesenin sama Bu Marta. Marni, kamu boleh bersih-bersih lemari itu, ya. Tapi nggak usah dalamnya kamu bersihin. Yo, lemari itu pokoknya jangan sampai kamu buka. Ngerti kamu? Iya Bu. Nah, pada saat itu juga Marni akhirnya penasaran. Ini lemari apa ya isinya? Ini lemari kuno, ukir-ukiran, tapi lemarinya ini kunonya, ukir-ukirannya ukiran-ukiran Belanda. Ini lemari apa yo? Kok gede banget kayak gini? Ibu nggak boleh bersihin dalamnya. Terus memang bener-bener rapat, terkunci, nggak pakai kaca. Kalau toh ini isinya baju-baju, yo mosok baju-baju di luar sini. Cuma aku kok nggak pernah lihat ini dalamnya apa-apa. Aku nggak pernah lihat. Ibu itu nggak pernah buka. Apa pas ketika buka pas aku lagi tidur. Lemari opo yo? Marni penasaran. Marni melihat lemari itu. Biasanya ia ini membersihinnya. Ini bagian luarnya saja kan. Bagian luar. Atasnya ini jarang dibersihin sama Marni. Marni penasaran kan. Oh ya, atasnya juga aku harus bersihin. Siapa tahu berdebu atau apa. Marni ini ngambil kursi, dia ngambil kemoceng gitu kan ya, mengambil kemoceng, dia bersihin bagian atasnya. Pada saat ia bersihin, ini tiba-tiba ada kunci yang jatuh, kelenting. Lah, kok ada kunci? Apa jangan-jangan ini kunci lemari ini? Oh iya, diambillah sama Marni. Dibukalah lemari tersebut karena penasaran. Marni benar-benar penasaran. Buka nggak ya? Tapi ibu mesenin agar nggak buka lemari ini. Oh, buka nggak ya? Tapi aku penasaran, aku pengen ngerti dalamnya ini apa. Jangan-jangan ada sesuatu hal yang memang disembunyikan oleh Bu Marta. Aku harus membuka lemari ini. Dibukalah sama Marni, ceklek. Dibuka, krek. Marni kaget. Di situ ada boneka-boneka. Nah, di situ juga ada baju anak dan tepat sekali baju anak tersebut ini hanya satu, ya. Ini dilipat, baju anak itu diangkat sama Marni, ya kan? Baju anak itu dilihat sama Marni, ini sama persis yang digunakan, ya kan? Baju itu dikenakan oleh gadis perempuan yang dilihat Marni, penampakan wujud yang penuh dengan darah di bagian kepala, yang ada di kursi roda. Ya ampun, ini kan baju anak yang neror aku. Nah, tambah kaget lagi. Marni, ini ada kotak kecil gitu kan ya. Ia buka penasaran. Kotak apa ini? Dibuka sama Marni. Kretek. Ternyata ini isinya foto. Foto anak kecil ya kan. Dan ini bener-bener sama yang dilihat Marni. Ya ampun, ini anak perempuan yang meneror aku. Dan foto tersebut ini dibalik sama Marni. Di situ ada tulisan. Tulisan dari ballpoint. Maafin mama dan papa ya. Mama sayang Galuh. Anak kecil tersebut bernama Galuh. Marni kaget. Kok ini tulisannya Bu Marta. Marni paham betul tulisannya Bu Marta. Kenapa paham? Jadi Marni sering, ya kan, ketika disuruh ke pasar belanja apa-apa segala macam, Marni hafal betul ini tulisannya Bu Marta. Bu Marta bilang dia nggak punya anak dan divonis mandul, tapi kenapa di sini ada foto anak kecil? Dan anak kecil tersebut ini yang dilihat Marni. Penampakan yang dilihat Marni. Nah, lemari ini kan bersap-sap gitu kan ya. Ini sap yang terakhir, Marni ini melihat di situ ada sesajen. Dan di situ Marni melihat ada bungkusan dari daun pisang, ya. Ini dibentuk segitiga, ini diikat dengan benang. Jumlahnya ada 3. Ini apa isinya? Kok ternyata kayak gini keluarga ini? Marni mengingat ada pernah suatu kejadian. Jadi ketika Marni ngaji itu di kamar, ini Marni pernah didatangi Bu Marta. Marni ingat, oh iya ya, aku pernah. Jadi pada saat Marni mengaji, ya kan, ini Bu Marta sempat ketok pintu. Ini mengatakan ke Marni, Marni kalau bisa ngajinya jangan kenceng-kenceng ya. Oh iya Bu. Marni pikir nggak bermasalah. Atau mungkin, oh iya mungkin ibu juga lagi apa gitu, mungkin lagi ngurusin kerjaan apa, mungkin takut mengganggu gitu kan.
Nah ini diinget-inget sama Marni, iya pernah seperti ini. Ternyata keluarga ini menyimpan sebuah rahasia. Dan ini anak perempuan ini, apa benar anaknya Bu Marta? Sedangkan Bu Marta bilang jika Bu Marta ini divonis dokter mandul. Marni ini sedang ngeliat-ngeliat di situ, sedang tercengang. Ini sebenarnya ada rahasia apa? Tak lama kemudian Marni mendengar ada suara klakson mobil. Ya ampun, jangan-jangan ibu. Nah, Marni langsung segera menutup lemari tersebut. Marni ini langsung keluar. Nah, pada saat Marni keluar, ini langsung Marni membuka gerbang. Ternyata yang datang temen suaminya Bu Marta. Mbak, bapaknya ada nggak, Mbak? Oh, bapaknya lagi keluar, Pak. Ada yang nanti bisa saya sampaikan, Pak? Pesan atau apa? Gimana, Pak? Dari bapak siapa? Oh, gitu ya. Ya udah deh, nanti saya gampang kesini lagi. Kalau gitu saya permisi ya. Nah, orang itu buru-buru. Marni kaget, dipikir Marni ini Bu Marta yang pulang. Ya ampun, itu apa yo? Kok ternyata Bu Marta seperti ini, menyimpan sebuah rahasia? Apakah itu anaknya sendiri atau memang anak orang lain atau ada apa sebenarnya? Kacau, Marni ini benar-benar kacau. Nah, singkat cerita, pada malam hari ternyata benar Bu Marta pun pulang dengan suaminya, ya kan? Ketika pulang, kondisi Bu Marta ini kayak lemes, ya kan? Bener-bener acak-acakan, capek, kayak bener-bener orang capek, kayak habis perjalanan jauh. Begitu juga dengan suaminya. Mas, kamu mau langsung tidur? Ya, aku langsung tidur lah. Aku capek, udah, aku. Jadi Marni bingung. Akhirnya Marni yang tadinya mau menanyakan, Marni yang tadinya mau cerita, Bu, saya ini diteror seperti ini jadi nggak jadi nih mengurungkan niatnya untuk bercerita kepada Bu Marta. Dia hanya menceritakan, ya kan, jika ada tamu yang datang, menceritakan ke Bu Marta, Bu, tadi ada tamu yang datang. Ini pagi ada tamu yang datang, laki-laki, mungkin sahabatnya Bapak, Bu, mungkin rekan kerja atau apa. Tapi saya tanyain, dia katanya mau kesini lagi, Bu, nggak ngomong gimana, Bu. Oh ya udah, gampang nanti, udah, Ibu mau istirahat. Nah, singkat cerita gitu kan ya. Ini mereka, ini sering keluar malam. Bu Marta sama suaminya ini sering keluar, walaupun ini hanya 1 jam, 2 jam. Nah, disitulah Marni sering melihat anak perempuan kecil tadi yang di kursi roda. Dan ini ditemani oleh perempuan yang seumuran Marni, seperti nggak suka sama Marni. Sering sekali Marni. Akhirnya jadi kayak berkeselanjutan. Nah, Marni bingung, ada apa ya? Ini ada apa ya semua ini? Bingung lah Marni. Berapa hari kemudian dari Marni ini diteror terus-menerus, ini Marni ini sedang beres-beres dia ini. Beres-beres ya kan, sedang merapikan tempat tidurnya Marni sendiri gitu kan ya. Ini udah selesai semua nih tugas-tugas Marni. Nah, Bu Marta tiba-tiba masuk ke kamar Marni. Marni, Bu, mau ngomong? Iya, Bu. Kamu duduk. Iya, Bu, ada apa ya, Bu? Duduk. Iya, Bu. Marni justru malah disuruh duduk di bibir tempat tidurnya Marni. Di ranjangnya Marni. Marni nurut kan? Ada apa ya, Bu? Ibu mau tanya. Tapi dijawab dengan jujur. Ibu gak mau kamu ngada-ngada. Iya, Bu, ada apa ya, Bu? Kemarin kan Ibu sempat pergi dan pulangnya mungkin agak lamaan, ya. Apa kamu buka lemari tua itu? Lemari itu, aduh. Di sini Marni bingung. Astagfirullahaladzim, aku lupa kembali menguncinya. Karena apa? Pada saat Marni ini lagi buru-buru, tiba-tiba ini Marni mendengar suara ada klakson mobil. Disitulah Marni ini lupa mengunci kembali, hanya menutup dan kuncinya mungkin Marni lupa nyabut. Gak kepikiran lagi ini Marni dengan lemari itu. Lupa. Ya ampun, aku lupa naruh kunci itu di atas lemari, dikembalikan ke tempat semula. Marni kebingungan ya kan, yang dia ini bingung mau cari alasan apa lagi. Bu Marta terus mendesak. Jawab jujur, Ibu pengen tanya. Iya atau tidak? Ibu kan pernah berpesan, jadi jangan sampai berani-berani membuka lemari itu. Terus kalau mau membersihin kamar ibu juga itu pun juga harus ada ibu. Jadi Marni nggak mungkin dong, Bu. Marni nggak mungkin berani seperti itu, Bu. Marni nggak mungkin selancang itu, Bu. Marni nggak pengen kenapa-napa, dan Marni ini nggak. Bener apa kata kamu itu? Iya, Bu. Marni nggak buka-buka kok, Bu. Oh, ya udah. Ya udah, lanjutin. Apa aktivitas kamu?
Ibu mau keluar dulu sebentar. Wah, Marni tenang banget. Akan tetapi Marni kepikiran, aduh, ini gimana jadinya nanti? Aku bakal diapain lagi nih? Aku bakal ditanya lagi atau bagaimana lagi nih? Marni bingung, lupa dia. Gak mencabut kunci lemari, gak ditaruh di atas lagi. Nah, pada suatu ketika ya kan, ini berapa hari setelah Marni ini ketahuan dia kuncinya ini nggak ditaruh kembali lagi gitu kan ya. Ini Marni lagi ngepel. Nah, Marni ini lagi bersih-bersih. Marni mendengar ini ada ribut antara Bu Marta dan suaminya. Akan tetapi nggak begitu terdengar, hanya samar-samar. Marni ini, kok ada suara ribut-ribut? Kebetulan Marni sedang beres-beres di ruang tamu. Sangat jelas sekali suara tersebut. Awalnya Marni nggak dengar, ketika Marni ke ruang tamu sambil beres-beres makin terdengar. Marni ini memutuskan untuk menguping apa sebenarnya yang terjadi. Marni sangat jelas mendengar semua perkataan itu lewat lubang kunci malah. Bu, kita ini bisa hancur bu kalau kita ini tidak store tumbal. Marni kaget. Nah, kok ada tumbal-tumbal apa ini? Bu, ini kita udah parah banget bu. Ibu ini gimana? Bapak suruh cari tumbal mana lagi? Ibu juga bingung pak. Kita ini gimana? Jangan kenceng-kenceng, jangan keras-keras, nanti Marni dengar. Wah, Marni tambah deg-degan kan? Bu, kita ini harus nyari satu tumbal lagi bu. Kalau udah ketemu satu, udah selesai. Kita kalau nggak menemukan orang yang tepat, kita bisa hancur bu. Dan waktunya ini udah mau habis bu. Kita nggak bisa santai-santai seperti ini. Ibu harus mikir, iya pak, tapi siapa? Kalau menurut ibu ya musuh bapak aja, itu Pak Handoko. Kita sebut saja, ini suaminya Bu Marta. Ini punya musuh namanya Pak Handoko. Pak Handoko sajalah pak, rekan bisnis bapak yang menurut bapak itu selalu mengganggu usaha bapak. Udah itu aja pak, itu saran ibu. Bu, mikir. Kata Mbah Dukun, dukunnya Pak Handoko itu lebih kuat. Kalau kita menumbalkan Pak Handoko, ya, terus kita gagal, yang ada malah Pak Handoko menyerang balik kita. Ibu itu gimana sih? Wah, Marni tambah deg-degan. Ya ampun, mereka ini ternyata main seperti itu. Ya udah pak, bapak tumbalkan saja orang kantor bapak. Salah satu siapa? Bu, kalau bapak numbalin orang kantor, ya, ini yang ada orang-orang pada curiga bu. Dan bapak ini nggak mungkin lah melakukan hal itu di kantor bapak. Bu, ya udah pak, sekarang gini aja. Gimana kalau kita tumbalin Marni? Bu, ibu itu gimana? Kita mau numbalin Marni. Apa tetangga ini nggak bakalan curiga bu? Setiap orang yang kerja di sini mati, dan matinya ini aneh. Apa tetangga nantinya nggak bakalan curiga bu? Ingat bu, dulu Yayo, ya kan, pengasuhnya Galo, ini juga meninggalnya kan di sini. Ibu ini gimana sih? Di sini Marni langsung dia ini deg-degannya tambah kenceng parah. Ya ampun, berarti bener. Mereka ini sebenarnya punya anak namanya Galuh, bener. Ini disebut sendiri oleh suami dari Bu Marta. Dan pengasuhnya ini namanya Yayu. Berarti penampakan hantu perempuan yang Marni lihat ini adalah Yayu. Dimana Yayu itu di kisah sebelumnya Marni nggak ngerti. Yang jelas Marni hanya mengetahui kalau dia ternyata pengasuh dari si Galuh. Dan Galuh pun sebagai anaknya ini sudah ditumbalkan berarti. Nah, Marni kembali menguping kan. Dengan Marni ini masih deg-degan, keringat dingin keluar, Marni kembali menguping. Di sini Bu Marta dengan jelas mengatakan dengan sangat jelas sekali, Pak, dan ibu udah tahu banget Pak, kenapa ibu ini menyarankan Marni untuk ditumbalkan. Karena ibu udah yakin Pak, sangat yakin sekali Pak. Sangat yakin apa Bu? Kenapa ibu langsung ngomong Marni? Marni itu orang baik Bu, mending yang lain Bu. Pak, Marni kapanpun ibu yakin dia bakal membocorkan rahasia kita Pak. Kenapa ibu ngomong seperti itu? Pak, ibu ketika membuka lemari tua itu Pak, ibu selalu mencabut kunci dan menaruhnya di atas. Dan ibu menemukan kunci itu masih ada di lemari itu. Ibu yakin berarti Marni sudah mengetahui semua ini Pak. Bisa-bisa Marni ini membocorkan rahasia kita. Yang benar Bu, yang benar ibu ngomongnya. Iya Pak, Marni lupa pasti, tidak mengembalikan kunci ke tempat semula. Dan Marni pasti sudah tahu Pak,
di dalam lemari itu ada apa saja. Yakin, ibu sangat yakin kalau Marni ini tahu, Pak. Ya ampun, Bu. Ya sudah, kalau gitu berarti Marni orangnya, Bu. Wah, Marni tambah deg-degan. Ya ampun, aku mau ditumbal nggak? Ya berat ini. Aku harus gimana? Wah, Marni ini langsung buru-buru masuk kamar. Marni buru-buru masuk kamar, nggak ada pilihan lain selain Marni kabur. Marni ini lagi kemas-kemas, ini tiba-tiba Bu Marta ini ke kamar Marni. Deg, Marni, iya Bu, iya sebentar Bu. Nah, Marni langsung menutup barang-barangnya dengan selimut. Iya Bu, kamu ngapain sih? Kok dari tadi Ibu panggil-panggil, kamu nggak denger apa pura-pura nggak denger apa gimana? Enggak kok Bu. Terus kamu kayak ketakutan kayak gitu? Kamu ada masalah? Apa kamu lagi nggak sehat? Kalau memang lagi nggak sehat, mending istirahat. Enggak kok Bu, Marni baik-baik aja Bu. Ada apa ya Bu? Ada. Kok kamu gugup? Kamu tadi ke depan nggak? Marni dari tadi di dapur Bu. Marni nggak ke depan, belum ke depan. Serius, kamu nggak ke depan? Kamu denger nggak Ibu ngomong sama Bapak? Itu kayaknya kenceng deh. Kamu denger nggak? Marni nggak denger Bu. Wah, Marni ini bersilat lidah daripada konyol di situ. Marni nggak denger Bu. Dari tadi Marni di dapur Bu, nyuci dan masih ada banyak kegiatan Bu. Ada apa ya Bu? Terus ngapain kamu di dalam kamar? Kalau memang masih banyak kegiatan. Wah, Bu Marta juga curiga juga nih. Jangan-jangan Marni denger juga nih gitu kan? Bu Marta juga sama-sama yang apa jangan-jangan ini bocah denger tadi gitu kan? Bu Marta mancing-mancing terus. Tapi Marni bersikukuh kalau Marni dari tadi di dapur. Akhirnya Bu Marta ini mengatakan, gini Marni, nanti malam kamu ikut Ibu. Jadi memang Ibu itu ada acara, ya ketemu sama teman-teman. Cuma ya nanti bakalan ada yang masak-masak gitu. Dan Ibu minta tolong kamu untuk ikut masak-masak gitu. Jadi ada acara gitulah. Mungkin acaranya ya kita nginep di sana. Jadi kalau bisa kamu ambil berapa yang dibutuhin aja, terus kita nanti pas di sana biar kamu enakan nggak kepikiran kehabisan baju lah atau apa segala macam. Jadi nanti malam kita pergi. Wah Marni, nggak mungkin nih. Kalau aku ngikutin, wah berat nih. Aku nggak mau nih. Marni pun akhirnya bilang, iya Bu, nanti jam berapanya nanti kabarin Marni aja Bu. Marni biar siap-siap dulu. Oh ya udah. Nah pada saat itu Marni kebingungan. Bu Marta kembali lagi masuk kamar. Marni bingung, aku harus gimana nih? Nah disitulah Marni langsung kabur lewat jendela. Ini kalau aku kaburnya lewat depan terus berpapasan dengan aku membawa tas, wah ini berat. Ini mending aku kabur lewat jendela, ya kan, pelan-pelan, lihat samping rumah, sampai pintu gerbang, saya keluar. Wah, dilakukanlah sama Marni. Cabut dari jendela. Setelah cabut, Marni langsung menghentikan ojek. Naik ojek, Marni pun langsung menuju ke terminal. Nggak ada pilihan lain selain aku harus pulang kampung. Ini sudah tidak beres. Di rumah ini sudah percaya dengan yang namanya klinik pesugihan dan lain-lain. Yang dimana di sini harus ada tumbal. Nah, di tengah perjalanan ya kan, di tengah perjalanan Marni ini berdoa. Dia udah masuk ke bis ya kan, dia berdoa. Dia kaget. Kagetnya kenapa? Seluruh penumpang yang ada di situ semuanya bertanduk. Sampai Marni bingung lah, kok kayak gini sih kondisinya. Nah, Marni ini tiba-tiba ditepuk sama kondektur. Mbak. Ternyata Marni ini sempat ketiduran. Ya ampun, aku tadi ketiduran apa gimana? Mbak, ini turunnya di mana? Mas, aku turun di sini, Mas. Nanti kalau udah sampai bangunin aku aja, Mas. Pokoknya bangunin saya, Mas. Kalau saya memang ketiduran atau apa, bangunin saya aja, Mas. Ya dari tadi Mbak ini saya liatin bengong. Ini tidur tapi matanya melek. Ini saya bingung. Iya, Mas, maafin saya, Mas. Maafin saya. Pokoknya nanti kalau saya dalam keadaan apa-apa, turunin saya aja, Mas, udah. Tapi di kota itu ya, Mas. Di kota itu tolong, Mas. Iya, Mbak, iya. Emang kenapa sih, Mbak? Nggak apa-apa, Mas, nggak apa-apa. Dan ternyata sepanjang perjalanan Marni melihat kiri kanan orang-orang yang berlalu lalang. Ini semua bertanduk. Ini siluman apa? Kok ngikutin aku? Nah, saat itu juga ya kan Marni yang udah sempoyongan atau apa segala macam, disitulah mungkin Marni ini diserang sama Bu Marta mungkin. Jadi selama perjalanan Marni mungkin kan Bu Marta kan ngecek ke kamar nggak ada Marni atau apa gitu kan ya, mungkin dia langsung hubungin dukunnya.
gimana caranya nih nyerang Marni. Sehingga membuat Marni pada saat itu sempoyongan bingung melihat semua sekitaran ini semua bertanduk. Nah, kagetnya Marni dalam kondisi sempoyongan, kondektur mengatakan bahwa tumben banget penumpangnya sepi. Padahal Marni melihat ini kayak penumpang rame, ya kan? Ini banyak orang-orang di situ, tapi dalam keadaan kondisi ini rupa manusia yang ada di situ, ini semua bertanduk. Nah, pada saat kondektur bilang sama si sopirnya, tumben ya Pak, sepi kayak gini. Marni kaget. Ketika Marni ngecek kembali gitu kan ya, kondisi di situ memang nggak ada, memang penumpangnya sedikit dan itu hanya di bagian depan. Marni ini duduknya di bagian belakang. Singkat cerita, akhirnya Marni pun diturunkan dalam kondisi Marni ini bener-bener udah sempoyongan, udah kacau. Makanya kondektur ini ketika menurunkan Marni ini juga ngomong sama orang-orang sekitar, ini minta diturun di sini, saya nggak tanggung jawab, yang jelas ini penumpang kayak gini ya, ini dia udah berpesan, ya nggak ngerti. Nah, disitulah untung ketemu si Intan, tetangganya si Marni. Nah, ketemu Intan, barulah Intan langsung antar ke rumahnya Marni. Flashback pun selesai. Marni cerita ke orang tuanya bahwa ini semua bukan gara-gara si Andi atau Pak Casmito, atau bukan gara-gara itu. Akan tetapi ini memang gara-gara Bu Marta. Marni ini sudah dicalonkan menjadi tumbal. Pak Harun pun mengatakan, mereka sudah gagal menumbalkan. Kenapa kamu baik sama orang-orang? Berbagi. Kamu sering mengadakan santunan atau apa segala macam. Mereka gagal. Itu pagar yang terbesar. Itu pagar yang terkuat. Dan warga-warga sini merindukan kamu. Merindukan kamu dalam berbagi. Iya Pak. Nah, pada saat itu Pak Kiai Harun juga ngomong sama bapaknya Marni. Pak, sampean juga mending sampean minta maaf ke Pak Casmito. Sampean telah menuduh yang tidak-tidak. Tapi Pak Yairun, ya saya malu lah Pak. Kalau ternyata ceritanya seperti ini Pak. Nah makanya sampean itu sudah gegabah. Harusnya sampean tenang dulu. Lagian saya ini sampai Marni sembuh sekarang ini, saya ini tidak mundur. Saya yakin jika Marni bakalan sembuh. Nah, akhirnya bapaknya Marni ini mau nggak mau nih minta maaf ke Pak Casmito. Akan tetapi di situ bapaknya Marni juga sempat tanya, saya di sini minta maaf Pak, saya salah. Tapi kenapa sampean ini sempat ke dukun? Ada orang yang cerita ke saya sampean ini sempat ke dukun. Gini loh Pak, kenapa saya ini sempat ke dukun? Saya ini takut, sampai ini sudah membabi buta. Saya ini untuk pagerin saja, saya ini takut kalau sampai ini membabi buta atau apa nyerang saya lewat hal-hal goib yang saya nggak ngerti. Itu saja sih Pak. Tapi untuk mencelakai sampean, saya nggak ada kepikiran itu. Memang adik lagi nggak di rumah. Tapi saya nggak ada kepikiran, saya ini mau mencelakai sampean, enggak. Saya cuma memageri saya saja. Iya Pak, saya minta maaf, ternyata ceritanya seperti ini. Dijelasin semua sama bapaknya Marni. Pak Casmito pun akhirnya memaafkan. Nah, akhirnya pulang. Udah damai nih. Nah, kesimpulannya di part 1 nih, kalian harus nonton. Ya kan? Kenapa Bu Marta sempat mengarang cerita ketika Mbak Ikmah telepon? Ya, seperti apa sih Mas? Wah, itu paling seru. Di part 1 adanya, kalian harus nonton. Jadi Bu Marta sempat ngarang cerita nih. Sakitnya Marni ini kenapa? Gitu, penasaran kan? Langsung ke part 1. Di situ kesimpulan bahwa Bu Marta ini ngarang cerita. Agar di situ Bu Marta tidak terlihat jika ia yang salah. Tetapi seru di bagian itu. Kalian harus nonton di part 1-nya. Nah, hingga pada akhirnya Marni pun sembuh. Marni sudah tidak mendengar kabar lagi soal Bu Marta memutus hubungan. Marni sudah kapok, nggak mau lagi ke situ atau apa segala macam. Marni memilih untuk sementara di rumah pada saat itu. Gitu, hingga berapa bulan baru Marni nyari kerjaan lagi. Gitu, dan dipastikan Marni selamat. Gitu, alhamdulillah. Marni ini selamat dari target tumbal. Di mana yang melakukan pesugihan adalah majikan Marni. Memanfaatkan cerita Marni yang sering menolak laki-laki. Gitu, dan cerita pun selesai gitu. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat pengirim cerita.
ceritanya sangat seru sekali. Akhirnya part 2 ini bisa tayang lagi dalam kondisi saya yang udah sehat. Kemarin memang bener-bener kepala sempet pening banget ya kan, kondisi demam, sempat muntah juga. Wah ini masuk angin nih gitu, karena ketika kita syuting ini sampai pagi terus gitu. Jadi saya mau ucapkan terima kasih, udah banyak yang doain, udah banyak yang support. Akhirnya saya kembali pulih untuk membawakan cerita-cerita kiriman dari subscriber saya gitu. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata gitu kan ya, atau kesamaan nama atau apa, di sini tidak ada kesengajaan gitu. Jadi memang ini udah kita rembukan dari pengirim cerita juga ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat pengirim-pengirim cerita gitu ya. Buat teman-teman yang di rumah masih bisa kok untuk mengirim cerita, caranya gampang sekali. Kalian ini harus nulisnya bener. Banyak yang tulisannya ini acak-acakan, nggak ada titik dan koma. Saya sampai bingung gitu. Jadi tulisannya seperti ini nih. Nah, dikirimnya seperti ini. Dikirim per paragraf atau per kalimat. Nama yang mau disamarkan atau apa dikasih tahu dengan jelas. Jangan sampai di situ nanti jadi permasalahan di kemudian hari gitu. Bawahnya juga sama. Ya kan? Nah, ditulis dengan jelas. Kronologi awal, lahir di mana, terus kehidupannya bagaimana. Bawahnya lagi sama, teror hantunya seperti apa, gimana, penyelesaiannya seperti apa. Harus dengan jelas, sekali lagi harus dengan jelas gitu ya. Oke, nah kirimnya kemana kalian biar aman? Ini ngirimnya sebenarnya ke Instagram, lebih aman gitu. Nah, ini kalian follow Instagram saya. Lewat di situ ya. Ini kan ada DM tuh ya kan, ada DM. Kalian bisa kirim lewat DM Instagram. Ya, lewat di situ kalian bisa ketik semuanya, cara ngetiknya kayak tadi gitu. Itu Instagram saya @dodosinjo. Atau kalian bisa kirim yang udah terlanjur ngirim atau nggak punya Instagram, kalian bisa langsung kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336, 4 kali. Saya ulang 085870433336, 4 kali. Seperti biasa loh ya, dikasih nama dan nama kota agar tidak tertumpuk dengan WhatsApp lain. Tujuannya itu gitu. Kalau ngasih namanya telat gitu, ini bisa-bisa udah ketumpuk langsung sama yang lain. Apalagi ngirim cerita terus nggak dikasih nama, nggak dikasih kota, nggak dikasih apa, udah langsung ketumpuk sama yang lain gitu ya. Karena udah banyak sekali yang seperti itu. Jadi ketika udah nge-save nomor saya, ini langsung dikasih nama dan nama kota gitu. Tujuannya nanti juga untuk memberitahukan tayangan-tayangan terbaru juga gitu ya. Oke. Nah, akhirnya selesai juga. Nantikan cerita di episode selanjutnya yang bener-bener lebih ngeri lagi gitu kan ya. Dan saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini diberi rezeki melimpah. Amin. Ya, deras melimpah, kesuksesan terus-menerus. Amin. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Sehat selalu, panjang umur. Amin. Dan yang belum mendapatkan jodoh lekas diberikan jodoh. Amin. Amin ya kan. Ya, pokoknya sukses terus, sehat selalu, panjang umur. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri.